Coba antum foto sama saya, antum pegang-pegang gitu. Oh, saya bilang, jijik. Nggak mungkin. Antum foto sama saya paling-paling nempel cuma gini doang ya. Ya. Tadi fotonya takbir gitu kan. Kenapa? Cowok biasa. Apa? Jaim, nggak mau nempel-nempel. Amit-amit. Perempuan biasa kayak gini. Emang begitu. Jadi laki-laki perempuan beda atau enggak? Beda, jangan disama-samain. Lihat. Lihat. Pada saat, maaf ya, ini namanya perempuan ibu. Ini lucu bi, lihat di sepatunya lucu ya, iya lucu ya. Kitanya gimana? Oh lucu-lucu, lilateung gitu. Suami nggak bisa, beda bu. Jadi nggak bisa. Memang begitulah perbedaan. Jadi makanya urusan teman, hubungan, pekerjaan, olahraga, pria seperti ini, wanita seperti ini. Lihat, urusan bahasa perempuan lebih dominan. Tapi kalau urusan teknik, teknologi, bahasa dan pria lebih dominan. Lihat, teknik, insinyur, pembalap, penerbang, pilot dominan lagi. Suaminya bertakwa, suaminya soleh, suaminya menjaga kehormatan, istri juga sama menjaga kehormatan. Istri taat kepada Allah, istri taat kepada suami. Kenapa? Karena perintah Allah. Dua-duanya mencapai ridhonya Allah, bahagia. Punten di sini mah banyak senior saya. Saya mah rumah tangga baru baru 15 tahun. Baru dibandingkan udah 30, ada yang 40. Baru, tapi punten ya. Ari berantem susah bener. Saya kadang-kadang sama istri, Mi, kapan ya kita berantem terakhir ya? Iya, yuk berantem lagi yuk. Berantem aja janjian. Kenapa? Nggak bisa. Kenapa? Ya enak aja gitu. Istri tadi Allah sahabat banget gitu. Ya, kok teteh sama suami tuh dikit-dikit berantem, ribut gara-gara nganter turun di situ aja ribut berantem. Ya Allah, saya bilang kenapa sih? Tapi kenapa ada orang rumah tangganya susah mau berantem? Ya, kenapa begitu? Iya, karena bahagianya bukan materi, bahagianya itu ridhonya Allah. Makanya akhirnya sama-sama Allah, 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 Allah. Paham? Nah di rumah nggak ada Allah, sholat suami nggak sholat, istri nggak sholat, anak nggak sholat, anak mainnya YouTube terus, nggak pernah baca Quran, suami nggak pernah ngajak sholat malam. Coba jujur, teteh, akang. Pernah nggak seumur-umur pernikahan suami ngecek hafalan istri? Oh jujur, istighfar. Pernah nggak seumur-umur teteh nikah dengar suami baca Quran? Jujur, enggak. Berarti apa? Ya iya tuh Quran nggak pernah ada di rumah. Apa kata Nabi? Rumah yang tidak pernah dibacakan Quran seperti kuburan. Yang namanya kuburan gimana? Serem, apa? Sepi, gersang. Ya gimana tuh suami nggak bisa baca Quran, istri nggak bisa baca Quran. Ya, oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, dari sini kita jadi tahu. Maka lihat ini, apa kata seorang wanita? Perhatikan, ada wanita bernama Zainab datang menemui Nabi SAW dan berkata, Ya Rasulullah, aku diutus oleh wanita kepada dirimu, jihad yang engkau berikan kepada laki-laki enak bagi laki-laki. Kenapa? Karena ketika laki-laki berjihad, wafat masuk surga tanpa hisab. Sementara perempuan dapat apa? Padahal kamilah yang mengurusnya, kamilah yang mengurus makannya, kamilah yang mengurus anaknya. Kami dapat apa? Kata beliau. Apa jawaban Nabi? Nabi tersenyum mengatakan, wahai Zainab, katakan kepada wanita dimanapun yang engkau temui bahwa taat kepada suamimu serta mengakui haknya sama pahalanya dengan orang berjihad. Sama pahalanya dengan berjihad. Jadi teteh nggak perlu pakai pedang, nggak perlu pakai kuda, nggak perlu bunuh-bunuhan. Kenapa? Taati aja suami. Berat nggak? Berat memang. Kenapa? Karena pahalanya juga berat, pahalanya juga besar. Tapi lihat apa kata Nabi? Tapi
sedikit sekali perempuan yang bisa seperti itu. Tuh kan? Makanya perempuan banyak mengisi neraka jahanam. Kenapa? Karena banyak yang gak bersyukur sama pemberian suaminya. Nah, ngan sakieu atuh cukup naon ieu? Astagfirullah. Teh, gaji suami cuma berapa? Teteh nerimanya gimana? Masuk ieu. Anak sekolah gimana? Cicilan rumah gimana? Ya Allah. Itulah kenapa wanita banyak menghuni penduduk neraka jahanam. Kenapa? Nggak ada syukurnya sama suami. Bukan malah suami dikuatkan, bukan malah suami didukung. Punten ya teh, saya bukan apa, saya mau pingin cerita dikit. Saya 5 tahun pertama menikah sama istri, ya Allah, saya nggak punya pekerjaan teteh, nganggur. Saksinya siapa? Tanya Ustadz Felixio, besok Ustadz Felixio di sini. Masya Allah. Apa kata istri saya? Nggak apa-apa Bi, kita lagi usaha cari pekerjaan. Saya ngapain? Jualan kerupuk teteh. Kerupuk apa? Kulit ikan patin. Tahu kulit ikan patin? Dagingnya difilet, kulitnya dijemur, digoreng. Masuk plastik, dililin. Saya nganter pakai motor Grand Astrea. Ngapain? Masuk ke warung-warung. Kerupuk. Nggak punya duit. Siapa yang mensupport saya? Istri. Apa bentuk supportnya? Jual. Ya Allah, Mi jangan Mi, itu kan mahar nikah. Bu, punten teh, cincin mahar nikah saya sudah nggak ada, nggak punya. Kenapa? Dijual dulu. Dan sekarang saya mampu untuk ganti. Saya bilang, Mi, pilih Mi, mau yang mana? Abi beliin, ayo cepet beli. Tunjuk. Bayangin Bu, tunjuk yang mana? Apa kata istri saya? Nggak usah, simpen aja Bi, buat tabungan nanti anak-anak mau kuliah. Nggak pernah ngerepotkan suami. Saya nggak bisa beli beras teteh. Istri saya apa jawabannya? Bukan, makanya jangan nikahin aku. Tahu nggak mampu, nafsu. Nggak pernah teteh, demi Allah. Apa kata istri saya? Jual. Loh, nanti itu kan hadiah dari Uti itu ibunya, yang Uti. Apa katanya? Alah, Abi buat apa? Umi juga kan pakai kerudung. Kan nggak kelihatan kerudung. Kenapa? Yang ada buat apa juga? Udah jual aja. Ya Allah, jual teh. Buat apa? Beli beras. Ya Allah, sampai segitunya. Udah, belum dapat kerja lagi. Mau ke Jakarta, dapat lowongan kerja, nggak punya duit. Gelang kakinya, hadiah dari ibunya, jual. Istri support suami, ngakuin hak suami, luar biasa. Pahalanya apa? Setara jihad fisabilillah. Makanya luar biasa. Saya bilang tadi, betul tadi kata teteh, di balik laki-laki, mohon maaf saya nggak bilang diri saya hebat, orang luar, di balik laki-laki hebat pasti ada istri yang hebat. Teh, Kang, kalau ngelihat pohon teduh, pohon rindang, enak ya? Buahnya cakep, buahnya manis, bunganya wangi, keren ya? Iya, tapi siapa yang paling berjasa? Akar kelihatan nggak? Nggak. Ngapain? Mensupport pohon dan dia nggak kelihatan di bawah. Diam-diam mendukung. Saya selalu istri saya bilang, apapun yang Abi lakukan di jalan ketaatan, Umi orang pertama mendukungnya. Apapun, bayangin. Masya Allah. Gimana nggak saya pede? Kenapa? Dukungan istri. Makanya teteh dukung suami, kuatkan. Ya Allah, saya kalau cerita sampai besok pagi juga nggak selesai. Gimana dukungan istri kepada saya? Jadi luar biasa. Makanya Islam itu anugerah terindah untuk wanita. Di mana indahnya? Yang pertama, siapa yang punya anak perempuan, ya, dan anak perempuan itu wafat, lalu tidak ditangisi. Apa maksudnya tidak ditangisi? Tidak disesali, dan bila hidup dididik secara baik, maka orang tuanya dapat jaminan surga. Masya Allah. Yang punya anak perempuan, cum. Yuk, yang punya anak perempuan. Allahu Akbar, enaknya teteh. Saya belum, doain ya. 2 anak saya laki-laki. Emang doa saya gitu, bener. Doa saya, ya Allah Rabbi, anak pertama laki-laki, ya Allah dikasih anak laki-laki. Sekarang sudah mau 13 tahun.
Doa lagi, ya Allah ya Rabbi, anak yang kedua laki-laki lagi, ya Allah. Supaya apa? Bantu kakaknya, bantu abangnya, bantu AA-nya, anak laki-laki yang kedua. Saya bilang, ya Allah ya Rabbi, anak yang ketiga ini perempuan, ini lagi diproses. Ya, makanya kalau ngelihat anak cewek, Masya Allah, ingin punya anak perempuan. Kenapa? Ada hadisnya. Apa kata Nabi? Siapa yang punya anak perempuan dua? Ayo, yang dua, anak perempuannya dua. Dua anak perempuan. Waduh, Masya Allah. Apa kata Nabi? Jika punya anak perempuan dua, lalu dididik menjadi solihah. Solihah ya, bukan sembarang perempuan. Jika orang tuanya wafat, orang tuanya tidak akan kena percikan api neraka. Kena percik aja enggak, apalagi masuk. Karena apa? Punya dua anak perempuan solihah. Ya Allah, sekarang susah nggak didik anak solihah? Waduh, ampun dah. Dikit-dikit hamil di luar nikah, dikit-dikit bobogohan, dikit-dikit tidur di rumah laki-laki. Ya Allah, zaman sekarang perempuan susah. Teteh lagi di mana? Biasa mah. Di mana? Di rumah Robi. Teh, ini jam 1. Alah mama, kayak nggak kenal si Robi. Besok pagi aku pulang. Astagfirullah. Apa kata mama? Ya udah kalau gitu, aman ya kamu ya? Aman mah. Astagfirullah. Aman di rumah si Robi. Astagfirullah. Gak ada malunya. Ini surga teteh. Nggak akan kena percik aja nggak kena. Kenapa? Punya anak perempuan. Makanya anak perempuan itu membawa apa? Membawa keberkahan buat orang tuanya. Subhanallah. Coba dulu zaman sebelum Islam anak perempuan diapain? Dibunuh. Islam memuliakan wanita. Ya Rasulullah, siapakah di antara manusia yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya? Rasul menjawab, ibumu. Terus ibumu, terus ibumu, terus ibumu. Punten ya teh, Kang, punten. Antum kalau belum jadi laki-laki, belum jadi suami, kalau belum melihat istri melahirkan. Dua anak saya lihat langsung istri saya melahirkan. Pantas hadis ini 3 kali. Kenapa? Ya Allah, Kang, gak akan sanggup antum, Kang. Bayangin, bayi 3,9 kilo keluar dari sini. Sok antum. Punten ini agak kotor, agak jorok, modal keras aja sakit tuh. Astagfirullah Ustaz, tuh bisa keluar. Bayangin 3,9. Blok. Anak saya yang kedua gede, hampir 4 kilo. 3,8, 3,9, hampir 4 kilo. Karena nyangkut bahunya, apa kata dokter? Punten, digunting. Astagfirullah, saya digunting, saya yang ngilu. Astagfirullah. Sudah seret keluar bayinya. Begitu keluar, ya Allah nak, begitu digendong, ibunya bilang, hilang sakitnya bi. Masya Allah. Yang lebih ngeri lagi, bukan sekedar keluarnya, dijahitnya Kang. Secek, ya Allah, dijahit ngilu. Punten, betul? Iya. Dan itu nggak dibius. Saya bilang sama dokter, punten, jangan dijahit semua. Iya tuh, nanti nggak ada adiknya. Bercanda. Dijahit, ya Allah, itu coba antum bayangin. Perempuan itu kuat. Makanya perempuan itu didesain yang memang kuat, hebat. Makanya apa? Lahir wanita, lahir laki-laki dari rahim ibu yang mulia. Makanya apa? Ibumu. Punten, Kang, ada hadis dari Nabi kita. Apa kata Nabi kita? Harta anak milik ibunya. Tuh, punten teteh, jangan sirik ke mertua. Punten, karena teteh juga punya anak. Kenapa? Yang paling berhak kepada anak laki-laki, ibunya. Yang paling berhak kepada anak perempuan, suaminya. Ya Allah, bukan bapaknya. Ustadz puntennya, saya teh cemburu ke mertua teh. Yes. Ustadz, saya suruh suami saya pilih mamahnya atau pilih aku. Astagfirullah. Teteh jangan nantang. Kenapa? Ada mantan istri, tapi nggak ada mantan ibu. Jangan gitu, nggak boleh. Teteh mencintai orang yang dibesarkan oleh ibunya. Nggak boleh dibanding mana. Malahan bukan begitu caranya. Support suami supaya mencintai ibunya. Maka suami akan apa? Makin cinta sama teteh. Kenapa? Karena teteh mendekatkan dia ke ibunya.
nggak boleh gitu, itu kan ibu kamu. Ayo sana bakti sama ibumu. Luar biasa, suami makin cinta. Jangan malah diadu. Sekarang kebanyakan kasus apa? Mertua sama menantu, bukan laki-laki sama menantu dari perempuan, mertua perempuan, bukan, anak perempuan sama ibu. Makanya Bu, tadi yang nelfon siapa? Yang jaga ibu saya sakit siapa? Istri saya. Abi pulang dari Bandung cepat ya Bi, mama kondisinya lagi nggak enak. Bi, nanti ada jadwal nggak hari Rabu? Iya, Bi kan pulang pagi langsung ngisi lagi. Bi, batalin Bi, tolong Bi. Kenapa? Mama ini kondisinya lagi nggak fit. Bahkan jika perlu Bandung ada yang bisa digeser, digeser. Aduh Mi, kan mereka udah minta jujur. Ya udah nggak apa-apa Abi, tolong ya pulang dari Bandung langsung pulang ke rumah sakit. Istri saya yang jaga. Gimana saya nggak makin sayang? Coba kalau istri saya mau makin sayang, nggak suka, makanya jadi ribut jadinya. Itu caranya. Jadi nggak ada kemudian apa? Dibenturin menantu mertua. Dua-duanya wanita mulia. Kenapa? Karena saya punya anak laki-laki. Anak laki-laki saya nanti kalau menikah, ke siapa dia dulu bakti? Ke saya? Ibunya. Anak laki-laki. Kalau anak perempuan, ke suaminya, bukan ke bapaknya. Makanya luar biasa di hadis. Surga di bawah telapak kaki ibu, perempuan lagi. Makanya Islam tuh ya Allah, perempuan. Bersyukur teh jadi perempuan, ya Allah. Saya aja pingin jadi. Berhijab atau Ustaz? Andai. Tapi kan ya udah, porsi masing-masing. Paham? Nih, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan di antara itu semua, yang paling baik terhadap istrinya. Ya, ingat, laki-laki terbaik itu bukan laki-laki yang badannya tegap, kumisnya tebal. Bukan, laki-laki terbaik itu kata Nabi, laki-laki yang paling baik sama istrinya. Masya Allah. Lihat, dunia itu perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solihah. Maka ikhwan, beruntunglah antum kalau punya istri yang solihah. Kenapa? Antum manusia paling kaya. Kenapa gitu? Karena dunia ini kata Nabi perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia istri yang solihah. Masya Allah. Antum paling kaya. Kenapa? Duit antum paling banyak. Kenapa? Istri antum solihah. Masya Allah. Mahal kan? Ya. Nah, oleh karena itu teman-teman yang dirahmati Allah, saya ingin kasih rahasia di penutup kajian kita. Apa rahasianya? Mensini in woman sono. Tahu? Mensana in corporen sano kali Ustaz? Bukan. Mensini in woman sono. Apa artinya? Di balik laki-laki hebat ada wanita yang hebat. Tuh. Makanya wanita lagi. Makanya Bu, jangan lihat laki-laki hebat, belum tentu. Itu karena kehebatan perempuan. Ya, makanya kata teman saya bercanda, itu Ustadz kalau perempuannya satu, kalau banyak lebih hebat dong. Bercanda. Ya, nah makanya apa? Tuh, ini hadisnya. Punten, teteh, akang, sebelum berakhir saya minta hafal hadis ini. Istri saya dulu, saya minta hafalin hadis ini. Apa hadisnya? Yuk kita baca. Rasulullah SAW bersabda, riwayatkan Imam Baihaqi, apa kata Nabi? Ingatlah, aku telah memberitahu kalian tentang istri kalian yang akan menjadi penduduk surga. Penduduk tetap atau tidak tetap? Tetap, berarti lama di sana. Siapa mereka ya Rasulullah? Satu, istrimu itu penyayang. Apa itu penyayang? Hatinya lembut, romantis, penuh cinta. Ciri-ciri penduduk surga, wanita penyayang. Makanya kalau wanita nggak penyayang, aneh, bukan perempuan berarti. Perempuan tuh penyayang. Makanya badannya gendut. Kenapa? Kalau habis sisa makan suami, sayang nggak dihabisin, dimakan. Sisa makan anak, sayang nggak dihabisin. Makanya istrinya penyayang. Ya. Yang kedua, apa ciri-cirinya? Banyak anak, subur, punten. Ustadz batasannya berapa? Di atas 3. Teteh udah berapa? 3, ngacung 3. Alhamdulillah ya Allah. 4. Jarang 1.
Tuh kan jarang, 2. Kan yang 4 anaknya. Tuh udah jarang. Ya, Masya Allah udah 4 ya, Masya Allah. Ya, tuh ciri-ciri wanita penduduk surga. Apalagi banyak memberikan manfaat kepada suaminya. Apa maksudnya? Ketika suaminya tidak ada, suaminya selalu merasa kehilangan jika kemudian tidak bersama dengan istrinya. Selalu merasa butuh, rindu, dan merasa bebannya menjadi ringan ketika ada istri. Kenapa? Manfaat istri luar biasa. Dan yang terakhir, yang paling berat. Apa yang paling berat? Nih, perhatikan, jika dia menyakiti suaminya atau dia yang disakiti, dia datang kepada suaminya, dipeluknya suaminya, kemudian dia berkata, "Ya Allah, demi Allah, aku tidak bisa tidur malam ini sebelum engkau meridhoi aku, wahai suamiku." Masya Allah. Prikitiu nggak? Prikitiu. Ini hadis cocuit. Luar biasa ya. Ibu kalau lagi ribut sama suami gimana? Jauh dari hadis ini. Hadis ini luar biasa. Saya minta istri saya hafal dan mengamalkan. Beneran. Kalau udah ribut gimana? Langsung istri saya datang duluan. Padahal yang salah siapa? Saya. Dia datang duluan. Apa dia bilang? "Bi, maafin Umi ya, Bi. Umi tadi yang salah. Umi tadi lalai." Apa kata saya? "Enggak, Mi. Abi yang salah. Abi kan orang yang paham. Harusnya ingatkan Umi." "Enggak, Umi yang salah. Abi yang salah. Umi yang salah. Abi yang salah. Umi yang salah. Abi yang salah." Kira-kira gimana? Nggak akan berantem. Tapi kalau gini, kamu yang salah, udah tahu kamu istri, kamu yang harusnya ngeliat, kamu yang salah, kan kamu suami, bimbing dong aku, kamu yang salah. Apa yang terjadi? Perang. Dan itulah yang terjadi di rumah tangga kita. Lu. Ya Allah, coba dua-duanya, aku yang salah, enggak aku yang salah, aku. Luar biasa. Maka wanita penduduk surga selalu minta maaf meskipun orang lain yang salah. Masya Allah. Saya doakan teteh semuanya, akang semuanya, dan kita termasuk saya wajar mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita adalah anugerah terindah. Islam adalah anugerah terindah untuk wanita. Semoga bermanfaat. Yang benar hanya milik Allah, yang salah saya tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.